Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 semester 2 bersama Pak Mustoli. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kisah para nabi dan rasul. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat satu, menjelaskan peristiwa Nabi Ismail alaihissalam saat masih bayi dengan benar. Yang kedua, dapat menemukan keistimewaan Nabi Ismail alaihissalam dengan benar. Sedangkan yang ketiga, dapat menemukan keteladanan Nabi Ismail alaihissalam dengan benar. Anak-anakku, Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Siti Hajar. Siti Hajar merupakan istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah bersama Siti Hajar dan Ismail ke Makkah. Pada saat itu, Makkah adalah tempat yang sangat gersang. Tidak ada air dan tanaman yang subur di sana. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan di tempat itu sendirian. Sebagai istri yang baik, Hajar sangat mematuhi perintah Ibrahim alaihissalam. Beliau sangat sabar untuk tinggal bersama Ismail di Makkah. Pada suatu hari, persediaan bekal yang dikasihkan oleh Ibrahim sudah habis. Saat itu Ismail menangis terus-menerus karena kehausan dan kelaparan. Hajar sebagai seorang ibu sangat kebingungan kemana dia harus mencari makanan. Sebagai seorang ibu yang baik, Siti Hajar rela untuk berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah untuk mencari makanan dan minuman untuk sang buah hati Nabi Ismail. Kejadian itu sampai berulang-ulang hingga Siti Hajar bolak-balik sebanyak 7 kali. Ismail terus menangis. Beliau sambil menjejakkan kakinya ke bumi. Dengan karunia Allah, dari bekas jejakannya kemudian muncullah sumber mata air yang jernih dan memancar dengan deras. Sumber mata air itu disebut dengan air Zam-Zam. Setelah keluarnya air Zam-Zam, Nabi Ismail alaihissalam meminum sehingga beliau tidak kelaparan lagi. Setelah 7 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Makkah. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah untuk kembali menengok Siti Hajar dan Nabi Ismail di Makkah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah Allah agar menyembelih Nabi Ismail melalui mimpinya sebanyak 3 kali. Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan itu kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sangat terharu
dengan jawaban Nabi Ismail yang rela untuk disembelih. Itu semua hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Ibrahim mengasah pedangnya hingga tajam, agar ketika Nabi Ismail disembelih, beliau tidak merasa kesakitan. Nabi Ibrahim berdoa agar diberikan ketabahan dan kekuatan ketika menjalankan perintahnya, yaitu untuk menyembelih Nabi Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Dengan sabar beliau melaksanakan perintah itu. Mukjizat Allah datang. Kemudian Allah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kambing. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tambah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu itu adalah agar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Setelah paginya, mulailah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah hingga selesai. Tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Ka'bah merupakan tempat suci agama Islam. Ka'bah selalu didatangi oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia pada saat orang Islam melaksanakan ibadah suci, yaitu ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Setelah kita belajar dari kisah Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, ada beberapa perilaku yang patut kita teladani agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang pertama, Nabi Ismail alaihissalam selalu berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Kita sebagai anak tidak boleh untuk membantah perintah dari orang tua. Jika seperti itu, kita akan menjadi anak yang durhaka. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam sangat sabar, ikhlas, dan selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini berkaitan dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini dapat anak-anak pahami dan dapat anak-anak aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk selalu mematuhi perintah orang tua dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu rajin melaksanakan sholat. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.